Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang mini project management plan kami. Saya Muhammad Rizal Rizky Putra Marwan dengan rekan saya Pangi Wiramatia dan Alwa Fernanda Putra bersama project manager kita adalah Janeta adalah Marfasya. Topik yang kali ini kami bawa adalah tentang pengelolaan limbah cair di rumah makan Padang Sang Palito. Eh, Di sini kami mendapatkan kategori yaitu SDG 6 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi. Jadi dari latar belakang proyek kami ini, jadi di Indonesia ini memiliki cukup beberapa masalah kompleks tentang mengatasi air limbah, terutama dari restoran-restoran atau rumah makan yang ada. Yang dimana air limbah itu masih sering tercampur dengan limbah-limbah cair yang ada di rumah makan dan restoran. Boleh di next. Jadi di tujuan proyek ini kita ada tiga, yaitu mengidentifikasi kandungan pencemar yang ada air di pencemar yang terdapat dalam air limbah rumah makan nasi Padang ini, lalu menghitung debit air limbah, dan terakhir adalah untuk mengetahui efektivitas eh, kombinasi metode grease trap ini. Manfaat yang akan didapat adalah mengetahui karakteristik limbah, mengetahui jumlah debit air, memberikan dampak yang lebih sehat terhadap lingkungan sekitar, memberikan informasi dan gambaran pengelolaan pencemaran IPAL setempat, dan penerapan pengelolaan limbah yang baik pada UKM. Di ruang lingkup ini kami mengidentifikasi sumber limbah cair yang dihasilkan oleh rumah makan. Biasanya itu limbah-limbah dapur, lalu misal dari pencucian peralatan makan dan sisa bahan makanan. Lalu kami merancang sebuah sistem pengelolaan limbah cair yang efektif dan sesuai dengan standar lingkungan. Lalu evaluasi potensinya, lalu peninjauan ulang, dan yang terakhir adalah memberikan kesadaran karyawan tentang pentingnya pengelolaan limbah ini. Boleh di next. Mungkin dari proyek kami ini ada memiliki beberapa batasan. Yang pertama itu adalah anggaran dana yang dimana kami didanai ini sebesar 5 juta. Lalu yang dimana terdapat keterbatasan waktu yang seharusnya ini berjalan selama 4 bulan. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimana keterbatasan ini dirancang oleh satu PM dan 3 staff. Lalu di asumsi proyek kami ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan limbah cair dari rumah makan nasi Padang Sang Palito dengan menggunakan metode grease trap. Yang dimana proyek ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif dan membantu rumah makan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan limbah cair secara optimal. Nah, untuk selanjutnya itu ada project deliverable. Untuk yang pertama, dokumen perencanaan proyek dan deskripsi berisi rencana kerja proyek, jadwal, sumber daya, dan langkah-langkah implementasi. Yang kedua, sistem Grace trap terpasang dan berfungsi. Yang deskripsi sistem fisik yang dirancang, dipasang, dan diuji. Yang ketiga itu SOP untuk pengolahan limbah. Yang deskripsi panduan tertulis yang menjelaskan prosedur operasional standar. Yang keempat, pelatihan karyawan tentang penggunaan sistem. Dan deskripsi program pelatihan untuk karyawan rumah makan mengenai cara mengoperasikan dan merawat grass trap. Yang kelima, dokumentasi panduan pengguna yang deskripsi arahan atau manual pengguna yang menjelaskan cara menggunakan produk. Boleh di next. Lalu yang keenam, dokumentasi teknis dengan deskripsi dokumentasi bertujuan untuk jadi bukti bahwa pengguna sudah bisa menerapkan dan mengimplementasikan sistem Grace Trap. Lalu yang terakhir yaitu laporan akhir dari proyek. Di sini laporan lengkap yang merangkum hasil proyek, evaluasi kinerja, dan manfaat yang dicapai. Untuk selanjutnya itu ada acceptance kriteria. Yang pertama, dokumen perencanaan
proyek dengan kriteria. Dokumen harus mencakup rencana kerja proyek, jadwal, sumber daya, dan langkah-langkah implementasi. Sebelum lanjut, yang kedua, sistem grace trap terpasang dan berfungsi dengan kriteria sistem fisik yang terancang, dipasang dan diuji hingga beroperasi sesuai kebutuhan rumah makan. Yang ketiga, SOP untuk pengelolaan limbah cair dengan kriteria mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair. Boleh di next. Lalu yang keempat, pelatihan karyawan tentang penggunaan sistem dengan kriteria program pelatihan untuk karyawan rumah makan mengenai cara mengoperasikan dan merawat grass trap dengan benar. Untuk yang kelima, dokumentasi panduan pengguna dengan kriteria tujuan dan cakupan struktur dan organisasi, bahasa dan gaya penulisan, isi dan detail aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Untuk yang keenam, yaitu dokumentasi teknis dengan kriteria identifikasi sumber limbah cair seperti jenis limbah, volume, dan komposisi. Boleh di next. Untuk yang ketujuh ada laporan akhir dari proyek dengan kriteria. Yang pertama itu ada pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu ada work breakdown struktur atau WBS. Di sini itu daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir. Bisa dilihat dari gambar di sini. Green Pace Corporation, pengelolaan limbah cair di rumah makan Padang Sang Palito. Mulai di next. Untuk WBS Dictionary-nya, yang pertama itu ada di level pertama dengan kode 1, Project Green Pace Corporation, dengan deskripsi WBS-nya, proyek yang akan dijalankan oleh tim Green Pace Corporation berupa pengelolaan limbah cair rumah. Next. Next. Rumah makan nasi Padang Sang Palito Sukabirus. Selanjutnya dokumen perencanaan proyek, menyusun rencana kerja proyek, jadwal sumber daya, dan langkah-langkah implementasi. Selanjutnya itu ada mengumpulkan data stakeholder, menentukan kebutuhan dan perlengkapan, menyusun penjadwalan proyek, menyusun anggaran proyek. Next. Lalu dengan level yang kedua, dengan kode 2, itu ada merancang desain grass trap. Next. Yang pertama ada rancang grass trap. Lalu yang kedua ada riset kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada perancangan desain, penentuan standar kualitas. Next. Membuat kesepakatan regulasi dengan pihak terkait. Lalu yang level ketiga dengan kode ketiga ada tahap uji coba, uji performa grass trap. Next. Pengujian fungsional pada fitur grass trap. Selanjutnya memastikan produk grass trap berfungsi dengan baik, lalu menguji keamanan grass trap. Untuk level keempat dengan kode 4 ada marketing dan sosialisasi. Next. Lalu ada penyuluhan manfaat produk dan cara penggunaan produk. Lalu ada pendataan dan pendaftaran kerjasama mitra. Untuk yang level 5 dengan kode 5, yang pertama itu ada tahap eksekusi proyek, yang kedua pengecekan pelaksanaan regulasi. Next. Selanjutnya itu ada pengecekan alur sistem proyek, lalu ada pendaftaran kerjasama atas penyaluran limbah ke IPAL. Untuk level 6 dengan kode 6 itu ada pelatihan penggunaan grass trap terhadap mitra. Next. Lalu untuk level 7 dengan kode 7 itu ada tahap penutupan dan evaluasi proyek, dokumentasi arsitektur, dan laporan akhir proyek. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perihal stakeholder register. Stakeholder dalam proyek pengelolaan limbah cair dalam
Rumah Makan Nasi Padang Sang Palito adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Janeta Dharma Marfasya sebagai Project Manager dengan main expectation pengambil keputusan, controller project, dan penanggung jawab project. Dan yang kedua, Muhammad Reja Rizky Putra Marwan sebagai Operational Manager sebagai pengawas pelaksanaan dan perencanaan dalam proses pemasangan grease trap. Yang ketiga, Alwan Fernanda Putra sebagai Quality Assurance Manager yang akan mengawasi fungsional, kualitas, dan proses berjalannya proyek. Dan yang keempat, Panggi Bramataya Raiduari sebagai HSM Manager sebagai pengawas keselamatan dan keamanan para pekerja selama keberlangsungan para pekerja. Dan selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, ahli hygiene industri, pemilik Rumah Makan Padang Sang Palito, dan karyawan Rumah Makan Padang Sang Palito sebagai supporting. Langsung saja ke timeline for execution. Untuk timeline for execution yang pertama, pada fase pertama yaitu initiating, dilakukan selama 15 hari. Untuk perinciannya yang pertama, mempersiapkan dokumen perencanaan proyek selama 3 hari, lalu mengumpulkan data stakeholder selama 2 hari, lalu mengumpulkan kebutuhan dan perlengkapan selama 3 hari, dan yang keempat, menyusun penjadwalan proyek selama 2 hari, yang kelima, menyusun anggaran proyek selama 4 hari. Lalu pada fase kedua yaitu planning selama 8 hari, dengan rinciannya yang pertama, merancang desain grease trap selama 3 hari, yang kedua, riset kebutuhan pengguna selama 2 hari, yang ketiga, finalisasi desain selama 1 hari, yang keempat, penentuan standar kualitas selama 1 hari, yang kelima, membuat kesepakatan regulasi dengan pihak terkait selama 1 hari. Dan untuk fase yang ketiga yaitu executing selama 5 hari. Yang pertama, pemasangan grease trap selama 1 hari. Yang kedua, uji performa grease trap selama 1 hari. Yang ketiga, uji keselamatan grease trap selama 1 hari. Yang keempat, pengujian fungsional pada fitur grease trap selama 1 hari. Yang kelima, memastikan grease trap berfungsi dengan baik selama 1 hari. Dan untuk fase yang keempat yaitu monitoring dan kontrol selama 6 hari dengan rincian. Yang pertama, penyuluhan manfaat produk dan penggunaan produk selama 1 hari. Yang kedua, pengecekan pelaksanaan regulasi selama 1 hari. Yang ketiga, pengecekan alur sistem proyek selama 1 hari. Yang keempat, pendaftaran kerjasama atas penyaluran limbah cair ke IPAL selama 3 hari. Dan untuk fase yang terakhir yaitu fase 5, closing selama 5 hari dengan rincian. Yang pertama, pelatihan penggunaan grease trap pada mitra selama 1 hari. Yang kedua, penutupan dan evaluasi proyek selama 2 hari. Yang ketiga, dokumentasi selama 1 hari. Yang keempat, laporan akhir proyek selama 1 hari. Dan selanjutnya, time for execution itu dirangkum dalam Gantt chart, yaitu proyek dimulai dalam minggu pertama yaitu Desember 2024. Untuk fase yang pertama yaitu initiating selama 2 minggu atau durasinya 15 hari. Terus fase yang kedua planning selama 2 minggu. Fase yang kedua planning pada minggu kedua dan ketiga selama 8 hari. Fase yang ketiga executing pada minggu ketiga selama 5 hari. Fase keempat monitoring and control pada minggu keempat dan minggu pertama bulan Januari selama 6 hari. Fase yang kelima, closing and finishing pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Januari 2025 selama 5 hari. Dan project end yaitu pada minggu kedua bulan Januari 2025. Lalu lanjut untuk perencanaan anggarannya ini, kami membeli grease trap dengan harga estimasinya sebesar 2,5 juta yang berdasarkan referensi dari e-commerce. Yang kedua ada bahan tambahan itu seperti baut-baut, mur dan lain-lain ya, sebesar 500.000. Lalu kami memasang jasa pemasangan sebesar 500.000. Lalu pelatihan
karyawannya sebesar 500.000, lalu dokumentasi dan laporan akhirnya sebesar 250.000, yang dimana kami totalkan sebesar 4.250.000. Lanjut di bagian S-curve, bisa kita lihat bahwa di sini merupakan gambaran dari sebuah proses. Yang pertama itu ada phase 1 yaitu initiating, phase 2 yaitu planning, phase 3 yaitu executing, phase 4 yaitu monitoring and control, dan fase yang terakhir yaitu closing. Bisa dilihat kurva-kurva dari rencana progres mingguan dan kumulatif progres mingguannya ada di bagian baris yang paling bawah. Lalu dengan totalan yang bisa dihitung adalah tertera pada bagian yang paling kanan. Proyek ini berjalan selama 2 bulan. Lalu yang terakhir yaitu conclusion. Sungguh kesempatan yang sangat berharga bagi Green Space Corporation untuk bisa menjalankan proyek ini untuk mendukung SDGs 6 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 6 yang merupakan pilar ke-6 dari 17 pilar TPB yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dengan terpasangnya Green Step di Rumah Makan Sang Palito, kami tidak hanya membantu mengurangi pencemaran dan melindungi lingkungan, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih baik dan berkelanjutan di rumah makan. Kami berharap proyek ini dapat menjadi langkah awal yang positif dalam mewujudkan SDGs 6 dan menginspirasi lebih banyak usaha untuk berperan aktif dalam pelestarian. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.